Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 ingin menjelaskan tentang akuntansi perusahaan dagang metode periodik. Nama saya Alfia Zalfa Salsabila. Di sini saya akan menjelaskan tentang daftar saldo, jurnal umum, dan juga buku besar. Baik, jadi yang pertama saya akan menjelaskan mengenai daftar saldo. Daftar saldo adalah keseluruhan dana yang dimiliki seseorang atau entitas lain dalam sebuah rekening. Dana masuk dimasukkan pada kolom debit dan dana keluar dimasukkan pada kolom kredit. Jadi inilah PPT daftar saldonya, silakan dilihat. Dan mohon maaf jika saya sambil melihat buku selfie Mona Lisa dikarenakan ya untuk menjelaskan. Jadi akun yang pertama ini ada akun kas. Akun kas ini berada di debit sebesar 21.200. Terus piutang dagang juga berada di debit sebesar 51.300. Persediaan barang dagang juga berada di debit sebesar 187.200. Asuransi dibayar di muka berada di debit juga sebesar 5.600. Perlengkapan toko berada di debit juga sebesar 3.800. Peralatan toko juga di debit sebesar 156.500. Dan akumulasi depresiasi peralatan toko berada di kredit dikarenakan uangnya keluarkan sebesar 18.900. Peralatan kantor berada di debit juga sebesar 60.000. Dan ini terus dilanjutkan sampai ke beban administrasi lain-lain, itu juga di debit, lalu dijumlahkan dan hasilnya itu harus balance. Seperti contoh di PPT bisa dilihat jumlahnya itu 1.387.700 di debit dan di kredit juga sama sebesar 1.387.700. Selanjutnya kita beralih ke jurnal umum. Jurnal umum adalah jurnal yang digunakan untuk mencatat seluruh transaksi keuangan dalam periode tertentu dengan menyesuaikan urutan tanggal, nama transaksi, jenis akun, dan juga nominal saldo pada kolom debit dan juga kredit. Seperti di contoh soal ini dan juga di PPT bisa dilihat pada 1 Desember membayar sewa toko bulan Desember sebesar 2.400. Maka pencatatannya beban sewa berada di debit dan kas berada di kredit. Selanjutnya 3 Desember membeli 50 lusin kain batik dari Juragan Batik Erlangga dengan termin kredit sebesar 21.600. Maka pencatatannya pembelian ditaruh di debit dan utang dagang berada di kredit dengan masing-masing sebesar 21.600. Jadi semua pencatatan disesuaikan dengan urutan tanggal pada pencatatan transaksi. Kemudian semuanya dijumlahkan dan hasilnya juga harus balance. Seperti di PPT ini hasilnya itu sama antara debit dan kredit itu sebesar 267.550. Dan yang terakhir saya akan menjelaskan tentang buku besar. Buku besar ini adalah alat yang digunakan untuk mencatat semua transaksi keuangan suatu perusahaan. Ini mencakup segala bentuk transaksi mulai dari pembelian, penjualan, dan juga kas. Baik, bisa dilihat di PPT di atas, buku besar PT Waserba 81. Jadi, jumlah kas pada buku besar ini sebesar 27.812. Selanjutnya ada piutang usaha dengan jumlah 43.550. Persediaan barang dagang sebesar 196.238. Asuransi dibayar di muka sebesar 3.733 dan yang lain-lain ini bisa dilihat. Dilihat. Dan ya, begitu terus sampai selesai.
Sekian dari saya, mohon maaf jika banyak kesalahan. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Naira. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan mengenai jurnal penyesuaian. Sebelum kita menyusun jurnal penyesuaian, kita harus menyusun daftar saldo sebelum penyesuaian terlebih dahulu. Sebelum kita menentukan daftar saldo sebelum penyesuaian, kita harus memposting berbagai saldo ke dalam buku besar. Nah, setelah diposting ke dalam buku besar, maka berbagai daftar saldo yang belum disesuaikan dalam buku besar ini selanjutnya akan kita pindahkan ke daftar saldo sebelum penyesuaian. Baik, yang pertama yang akan kita masukkan ke daftar saldo sebelum penyesuaian yaitu kas di BNI sebesar Rp27.812, kita letakkan di debit. Selanjutnya ada piutang dagang sebesar Rp43.550, kita letakkan di debit. Selanjutnya ada persediaan barang dagang sebesar Rp187.200, kita letakkan di debit. Hingga seterusnya dan berjumlah Rp1.461.762. Metode persediaan periodik, perusahaan tidak mencatat transaksi pembelian ataupun penjualannya secara langsung ke akun persediaan. Nah, pada perusahaan PT Waserba 81 ini dapat diketahui bahwa yang pertama ada hasil perhitungan fisik persediaan di toko menunjukkan bahwa persediaan akhir pada tanggal 31 Desember sebesar Rp156.238. Yang kedua ada asuransi. Yang ketiga ada perlengkapan habis pakai. Yang keempat ada membeli perlengkapan toko. Yang kelima membeli peralatan kantor. Yang keenam pembayaran gaji. Yang ketujuh membayar listrik, air, telepon. Yang ke-8 ada utang bank. Nah, inilah yang akan dimasukkan ke dalam jurnal penyesuaian. Yang pertama, pada tanggal 31 Desember, beban pokok penjualan sebesar Rp577.050 diletakkan di debit. Selanjutnya ada persediaan barang dagang sebesar Rp156.238 diletakkan di debit. Selanjutnya ada retur dan potongan pembelian sebesar Rp10.500 diletakkan di debit. Selanjutnya ada diskon pembelian sebesar Rp9.912 diletakkan di debit. Hingga seterusnya dan jumlah akhir sebesar Rp837.887. Oke, di sini saya Wana Feriansyah akan menjelaskan tentang daftar saldo setelah penyesuaian. Nah, untuk daftar saldo penyesuaian sendiri ini kita dapati dari hasil daftar saldo sebelum penyesuaian. Kemudian kita tambah atau kurangan ya tergantung transaksinya dari jurnal penyesuaian. Maka didapatlah nih hasil-hasilnya dari daftar saldo penyesuaian. Nah, untuk lebih mudah seperti saya akan menjelaskan melalui worksheet saja atau kertas kerja saja. Nah, sebelumnya untuk kertas kerja ini dalam akuntansi sebenarnya ini juga tidak wajib, namun ini akan sangat memudahkan kita apabila kita buat untuk membuat laporan keuangan selanjutnya. Nah, untuk daftar saldo penyesuaian sendiri, ini ya contohnya kas ada 27.812 kemudian tidak disesuaikan, maka langsung saja dapat kita pindahkan. Nah, untuk daftar saldo sebelum penyesuaian dan jurnal penyesuaian ini, apabila posisinya di debit dan debit, maka dia ditambah. Kemudian apabila dia kredit dan kredit, sama juga dia ditambah. Nah, namun apabila dia di debit, satunya di debit dan satunya di kredit atau sebaliknya, maka dicari selisihnya. Selisihnya itu kita letakkan pada posisinya yang banyak. Nah, contohnya ya seperti persediaan barang dagang ini. Di sini di daftar saldo sebelum penyesuaian ada 187.200. Untuk penyesuaian ada 196.238. Nah, otomatis ini kan kita tambah. Nah, kemudian kita karena di sini ada kredit juga, maka kita kurangkan sehingga dapatlah di debit 196.238 ini. Nah, kemudian untuk asuransi di badan muka juga, nah ini satunya di debit, satunya di kredit, maka kita kurangkan sehingga hasilnya lebih banyak di debit, maka kita letakkan pada di posisi debit di sini. Nah, kemudian untuk yang selanjutnya ini juga sama ya, apabila di debit dan debit ditambah, kredit dan kredit itu ditambah. Nah, di sini kita bisa lihat pada retur dan potongan pembelian ini ada kredit sebesar 10.500 pada saldo sebelum penyesuaian.
Kemudian ada penyesuaian di debit sebesar 10.500 juga. Nah, jadi untuk daftar saldo penyesuaiannya maka habis gitu. Jadi kita tidak tulis apa-apa, bisa tulis strip atau tidak tulis apa-apa. Nah, kemudian untuk semuanya itu juga sama ya. Apabila debit ditambah, kredit tambah, apabila debit dan kredit atau sebaliknya itu kita cari selisihnya. Nah, kemudian untuk laporan laba rugi. Untuk laporan laba rugi sendiri ini kita jumlahkan, kita dapati dengan memindahkan ya akun-akun nominal. Nah, akun-akun nominal itu sendiri ada pendapatan dan beban. Nah, pendapatan sendiri untuk di PT Wasserba ini adalah penjualannya. Nah, sebesar ini 1.154.150. Nah, kemudian beban-beban return, diskon, apa lain sebagainya itu kita juga jumlahkan. Nah, nantinya gitu kita dapati hasilnya berbeda. Itu jangan khawatir apabila hasilnya berbeda ini. Nah, itu karena berbeda itu wajar. Nah, untuk mencari biar sama maka kita cari selisihnya dulu, kemudian kita pindahkan hasil selisihnya tadi dari 946.237 dan 1.154.150, maka dapat selisih sebesar 207.913. Nah, maka di sini kita dapati maka itu dipindahkan. Dalam artian kita tambah ya, maka hasilnya dapatlah hasilnya yang balance seperti ini. Jadi 1.154.150 ini juga sama, maka ini dapat kita sebut sebagai laba. Nah, kemudian pada akun laporan posisi keuangan kita dapat memindahkan akun real. Nah, akun real sendiri itu nih ada harta, utang, modal, yes. Kemudian kita pindahkan dari yang daftar saldo sesudah penyesuaian. Nah, itu kita pindahkan semua apabila posisinya di debit, dan debit pindahkan di debit, apabila posisinya di kredit kita pindahkan kredit. Ini sama juga dengan laporan laba rugi tadi. Nah, maka dapatlah kita hasilnya seperti ini. Nah, maka hasil akhirnya juga balance, ini dapatlah 207.913. Oke, terima kasih, sekian penjelasan dari saya. Ever since the first time